Salam teman-teman. Hari ini spesial banget. Ini kita kedatangan tokoh-tokoh muda ya, yang nanti mudah-mudahan bisa bercerita atau sharing tentang banyak pengetahuan, terutama di dalam hal landscape. Dari Isti Anggana, yaitu ada Mas Zaki dengan Mas Fadli. Halo ya semua. Salam semuanya. Terima kasih Om Irwan udah diundang ke sini nih. Aduh. Kehormatan juga buat kita bisa mampir ke galeri Ya. Rajasthan. Waduh, saya juga senang banget. Baik, kalau gitu sejak pertama kita ketemu, saya sudah menyampaikan, Mas Zaki, kok kita walaupun nggak pernah ketemu, bahkan dari jarak jauh pun begitu, saya cuma lihat Instagram, kok saya merasa kayak klik deket ya. Iya, Pak. Begitu datang kayak, kita mau gitu galau gitu ya. Berarti kita normal ya. Iya, betul. Oke, cerita dong tentang Isti Anggana. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Isti Ya. Anggana itu awalnya perusahaan yang didirikan oleh bapak saya Ya. awalnya. Tapi sejak 2020 awal, 2029 akhir sih lebih tepatnya, itu udah sudah tidak aktif waktu Ya. itu bapak. Ditambah COVID segala macam, akhirnya benar-benar vakum selama 1 tahun 2020 Ya. full. Nah sampai akhirnya saya masuk buat membantu gitu. Jadi saya masuk awalnya sendiri, belum ada Fadli. Oke. Akhirnya mulai dari awal, gimana mulai lagi dari nol gitu ya. Iya. Meskipun nggak nol banget sih, Iya. karena kan kalau dari bapak sendiri udah panjang ya sejarahnya. Mulai dari 2005. 2005? Iya. Oke. Dengan berbagai nama sampai terakhir Isti Anggana gitu. Oh, ini zamannya kalau nggak salah dari Bapak Pak Hari ya. Betul. Salam ya Pak Hari. Ini angkatan-angkatan zamannya Omberto Iya. ya. Wah, ini dedekor ada Om Chandra gitu ya. Betul, Buset. seangkatan dengan mereka. Oke, terus. Nah, kebetulan saya dari kecil emang sering diajak sama bapak, Iya, pasti. ketemu sama Om Chandra, Om Heri, ke rumahnya dulu sering saya. Pak Caca juga katanya ya. Pak Caca pernah. Riza Marlon ya. Iya. Oke, terus. Riza Marlon. Beliau yang ke rumah. Oke. Rumah bapak waktu itu. Ya. Terus sampai akhirnya setelah lulus kuliah, kebetulan saya ngambil jurusan biologi, Iya. biologi ekosistem di ITS. Nah, terus saya masuk, baru dari sana mulai dari awal lagi. Nah, karena tren udah banyak berubah, Iya. kita banyak belajar, akhirnya jadilah konsep Isti Anggana yang sekarang. Gitu. Nah, itu masuk tahun berapa? 2021 ya? Di pertengahan 2021 Iya. saya udah merasa butuh bantuan, akhirnya saya minta teman saya Fadli nih Bantuan buat apa nih? Buat apa nih? Penasaran nih saya. Pasti ada sesuatu nih. Jadi awalnya lebih ke arah untuk konten justru. Oke. Untuk megang media sosial, YouTube. Terus tapi ternyata makin kesini ternyata saya butuh lebih dari itu Ya, dan oke. bisa enak lah gitu. Akhirnya sekarang Mas Fadli jadi semacam bisa dibilang direktur marketing lah. Jadi bukan hanya konten aja, tapi juga dengan klien segala macam gitu. Sedangkan saya lebih ke operasional dan desain. Gitu. Nah, jadi dibagi tugas ya. Bagi tugas. Ada sang pemimpinya, ya. Ada sang artinya penasehatnya lah ya. Penasehatnya, Mas betul. Fadli ya. Iya dijaga Mas, kalau enggak ini terbang mabur kayak layangan. Kebanyakan terlalu liar gitu. Terlalu liar, harus ada gitu. Ini menarik teman-teman. Jadi memang alangkah baiknya kalau memang dalam sebuah tim itu ada ibarat kekuatan atau energi yang artinya saling mendukung. Benar-benar ada satu misalnya arahnya kuat dalam mengapa ya, artinya berfantasi, menghayal, artinya membayangkan apa. Tapi harus juga ada satu orang yang di balik itu yang memang kuat untuk bicara eksekusi untuk teknisnya, ya. Dan juga artinya supaya benar-benar ini realnya begini. Kalau yang tadi kan bayangannya fantasi begini. Iya. Nah itu dipadukan teman-teman ya. Mas Fadli jadi posisinya gitu ya? Iya. Ya kurang lebih. Cerita dong Mas Fadli. Ya kalau saya tuh jatuhnya apa ya? Memang supportnya gitu. Baik. Support Zaki nih. Baik.
Tapi kita kadang ganti-gantian. Jadi sebenarnya Zaki berhayal dari segi desain dan pengerjaan. Ya. Saya merealistiskan bisa nggak sih ini dikerjakan gitu. Ya. Nah, tapi gantian saya menghayal tentang bisnisnya. Oh, keren. Bisnisnya ini mau gede gimana segala macam. Ya. Zaki merealistiskan lagi. Ah. Oh, lihat sumber daya kita. Jadi sama-sama punya mimpi. Iya. Tapi saya dari segi bisnisnya, Iya. Zaki dari segi operasional dan desainnya gitu. Ya. Menarik ini, menarik. Wah, luar biasa. Artinya ini benar-benar bisa saling mendukung. Jadi dari Mas Zaki benar-benar baru tampil sekitar 2019-2020 lah ya. 2020 akhir ya? 2020. 2020 kan? Iya, 2020 akhir ya. Dalam perjalanan ini kira-kira dalam waktu sekitar ini saat ini sudah 2023 berarti 2 tahun. Tapi saya lihat perkembangannya itu gaungnya juga bagus loh. Alhamdulillah. Bener. Pertama saya lihat memang dari konsepnya emang oke banget. Oke itu kita sebagai orang alam mungkin lebih bisa ngerasain. Nah ini pas komposisi alam ya seperti ini gitu. Masalah isinya artinya detail-detailnya itu lain cerita. Tapi konsepnya dulu yang penting ya. Benar. Terus yang kedua yang menarik adalah untuk gaung secara marketingnya loh. Bagus loh Mas. Keren. Nih. Asli keren. Ya. Coba teman-teman nanti dicek ya di Instagramnya ya. Keren dari segi marketing kayak ada semacam saya nggak tahu istilah dalam marketing apa ya, pamflet atau apa kalau zaman dulu tuh ya. Ada tuh di situ tentang acara apa, mungkin tentang tanaman apa gitu. Menarik, informatif. Bagus. Kebetulan emang kan Mas Fadli yang megang untuk kontennya segala macam. Ada tim lagi kebetulan di bawah kita gitu. Ada beberapa bagian yang ada orangnya masing-masing. Gitu. Cukup banyak berarti satu tim keseluruhan semua. Satu tim kalau sekarang yang di kantor Iya. 1, 2, 3, Iya. 4, terus di bawahnya dia ada lagi 3 orang, Iya. ada 7 orang. Itu belum tim lapangan. Tim lapangan ada 2 orang, Iya. ada pimpronya sama satunya buat maintenance. Baik, baik, baik. Baik, sekarang kita akan main ke Isti Anggana. Jadi yang ditawarkan dalam Isti Anggana sebenarnya secara prinsip apa sih? Jadi prinsipnya adalah kita menyediakan jasa pembuatan landscape, Ya. baik itu apapun ya, taman, kolam segala macam yang sifatnya natural, tahan lama dan sesuai dengan kehidupan di alam aslinya. Gitu. Jadi Ya. dan itu implikasinya di segala aspek ya, kepemilihan tanaman, pemilihan sistem, cara penyiraman, pupuk segala macam gitu. Jadi makanya kalau tadi Om Irwan bilang tamannya nih kayak pas, karena memang kita memikirkan sekali bagaimana aslinya tanaman ini di alamnya gitu. Ada proses seperti itu udah? Ada prosesnya, karena kebetulan saya di jurusan biologi, Ya. terus juga Bapak itu kan arsitek taman ya. Ya. Nah, ada prinsip-prinsip desain dan ekologis yang selalu dipakai. Oke. Misal sesederhana kita pilih tanaman yang tahan teduh di tempat yang teduh gitu. Oke. Jadi memang tanaman itu buat di tempat teduh gitu. Atau sampai ke penataan tanaman ya, kayak misalkan ini di alam liar, tanaman ini nggak mungkin ke samping, tapi numbuhnya ke atas. Ya kita taruh ke atas arahnya gitu. Karena meskipun orang awam mungkin nggak paham sedetail itu, tapi mereka bisa merasakan kok, oh ini nggak natural nih, kayak gini. Cocok. Gitu. Cocok. Sampai sedetail itu memang kita pikirkan. Mantap, mantap, mantap. Terus tadi dengan kuliah latar belakang di jurusan biologi lingkungan tadi itu tentu sangat membantu sekali ya. Betul. Mengolah tanah humus bagaimana. Begitu ya? Iya, betul. Sampai ke sana. Oh, bakteri gitu ya? Bakteri ya. Keren, keren, keren. Kalau kita bahkan di taman-taman yang biasanya ada kolam, ada air, itu kita penyiraman nggak pakai pupuk. Nggak pakai pupuk lagi, Om. Jadi Ulangi. taman-taman yang ada kolamnya, Ya. untuk penyiraman tanaman kita ambil langsung dari kolam. Jadi pupuknya itu ya kotoran ikan yang ada di sana.
Oh, gitu. bisa dong, bisa ya? Bisa, Oh iya, otomatis ya? otomatis. Simbiosis nih. Nah, itu jadi kolamnya tetap bersih, Ya, tanaman subur, dan kita nggak perlu nambahin pupuk organik. Gitu. tapi sebentar. Pupuk anorganik. Anorganik. Artinya pas pengambilan itu kan ada kotoran ikan. Bahasa sederhananya prakteknya seperti apa sih kotoran ikan dimanfaat dengan cara gimana coba? Sebenarnya sangat simpel ya. Kotoran ikan itu kan dia tenggelam, terus di dasar terurai oleh bakteri. Nah, di dasar kolam itulah kita pasang selang untuk menyedot air yang nantinya didistribusikan ke tanaman. Sesimpel itu doang. Sesimpel itu. Wow, keren. Gitu. Nah, tapi pada prosesnya memang sebelum kolam itu jadi udah ada bakteri yang kita tambahkan, Ya. material dasarnya juga harus sesuai buat rumah bakteri gitu. Jadi memang ada ilmunya juga. Meskipun kelihatannya sangat simpel. Kelihatan sangat simpel. Memang Iya. sesuatu yang kelihatan simpel itu sebenarnya proses dari intisarinya. Teman-teman, nanti kalau tertarik ya silahkan langsung ya hubungi Mas Zaki ya. Siap, siap. Menarik ini, kita lihat ini. Nanti kami juga akan berkunjung ke site-nya Isti Anggana, yaitu di daerah Alam Sutra. Alam kalau nggak Sutra, salah ya. betul. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi seperti apa gitu ya. Ya, di sana lumayan. Nah, Sagwin, satu pertanyaan lagi, Mas Zaki. Walaupun Anda masih baru, Mas Fadli juga masih baru, baru bicara baru 2 tahun lebih lah kira-kira ya. Iya. Kira-kira apa yang diharapkan di dalam dunia landscape ini? Harapan saya kita sebagai orang Indonesia ya bisa lebih menghargai alam kita sendiri. Lagi. Nah, salah satunya dengan cara tadi kita berusaha menghadirkan alam kita pada orang-orang yang memang pengen gitu kan. Iya. Nah, karena orang-orang tersebut punya kekuatan, punya kekuasaan yang lebih besar. Ketika dia punya kecintaan dengan alam, dia punya power untuk melindunginya gitu. Baik. Nah, saya juga pengen Indonesia ini punya talent-talent yang terkenal ya di dunia. Saya rasa orang Indonesia tuh di bidang landscape, aquascape itu salah satu yang terbaik di dunia. Gitu. Cuma memang kurang ke expose Iya, gitu. iya, benar. Kalau aquascape sih mungkin udah pada tahu ya gitu. Iya, iya. Tapi kalau taman gitu kita juga punya banyak orang-orang yang jago gitu. Iya, iya. Itu yang impian besar kita gitu. Kan siapa tahu nanti di Ya. Bandara New York kita bikin taman Wah, gitu. keren. Kayak gitu kan. Amin, amin, amin. Iya. Baik, mudah-mudahan dengan ya, acara kita ini walaupun mungkin juga nggak terlalu besar, simple, Iya. nanti bisa membuka jalan ya supaya terwujud. Artinya semua bukan cuman kita semua ya. Semua Landscaper kita karena Iya. kita di Nusantara ini banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh ahli-ahli dedengkot ya. Cuman Iya. memang kadang-kadang nggak mau ditonjolkan. betul. Ya, nggak mau tampil. Betul. Gitu. Nah, Mas Fadli, kalau Mas Fadli gimana impiannya? Nggak terlalu jauh sih. Kalau saya lebih ke bagaimana, makanya kita punya slogan Great Nature to Your Home. Great nature to your home. Wih, keren. Ya, kita tuh jarang nyebut taman gitu. Oke, Kita selalu nyebutnya Nature, alam. alam. keren. Jadi kita memang punya impian gimana nggak sekedar taman yang ada di tempat-tempat teman-teman semua yang nonton ini, tapi juga alam yang kita pindahkan di sana. Jadi bukan taman yang dibuat-buat, tapi benar alam. Keren. Cakep sekali. Iya. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil dengan baik, terwujud dengan baik. Amin, Oke. amin. Baik, kalau gitu, teman-teman, kita langsung aja kita akan beraksi. Sebentar lagi kita akan jalan ke sana. Oke? Oke, Yuk, kita lanjut. salam. Oke, Oke, kita nih. sudah nyampe. Ini sekarang dia kita, ayo kita lokasinya. mau lihat hasil Ayo. karyanya nih. Mas Zaki. Wih, keren ya. Luar biasa. Oh, di situ tuh. Ini lewat mana Mas Zaki? Lihat sini, Pak. Bisa? Wih, ini rimbun banget. Ini 2 bulan, iya hampir 2 bulan setelah penanaman, setelah selesai. Wih, rimbun banget ya, 2 bulan. Iya, saya juga agak kaget ini.